Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Wah, Ibu senang sekali ya kita bisa beribadah kepada Tuhan. Walaupun ibadah kita laksanakan secara online. Ibu harap ini tidak mengurangi sukacita kita ketika kita memuji Tuhan, ketika kita belajar firman Tuhan. Ya, nah anak-anak, dalam masa-masa pandemi ini Ibu berharap kita selalu menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Ya, kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan itu baik. Tuhan itu selalu mendampingi kita, baik dalam suka maupun di dalam duka. Dan Tuhan selalu menjaga kita. Kita akan bersama-sama puji Tuhan ya. Jalan serta Yesus. Kita akan berjalan bersama-sama. Oke, kita berdiri. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Kita pujikan sekali lagi. Jalan Serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, jalan Yesus selamanya. Kita sudah berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu mengiringi kita. Tuhan Yesus selalu menjaga kita. Ya, mari kita bersama-sama kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama datang di hadapan Tuhan. Kami rindu untuk memuji Tuhan, kami rindu untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, kami mohon pertolongan Tuhan bagi setiap kami, sehingga kami boleh beribadah di hadapan Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah anak-anak, Ibu mau tanya nih, pernah enggak kita takut? Nah, pasti kita semua pernah mengalami takut. Ya, Ibu juga pernah mengalami takut. Ya, anak-anak yang kecil pernah enggak takut? Oh, saya enggak pernah. Oh, pasti pernah ya. Ada yang takut gelap. Ada yang takut sakit. Nah, apalagi sekarang ya, banyak virus corona. Jadi semuanya takut sakit, takut terserang virus corona dan lain sebagainya. Anak-anak, ada di dalam tokoh Alkitab yang bernama Gideon. Ya, Gideon ini seorang yang hebat. Nah, tetapi Gideon ini juga pernah mengalami takut pada waktu dia dipanggil Tuhan untuk memimpin bangsa Israel berperang melawan bangsa Midian. Ya, karena bangsa Israel ini dijajah oleh bangsa Midian. Gideon takut. Gideon merasa gentar karena bangsa Midian ini adalah bangsa yang kuat, banyak orangnya. Tetapi bangsa Israel, waduh sedikit, makanya dia dijajah sangat lama sekali. Nah, tetapi ketika Tuhan memanggil Gideon, akhirnya Gideon percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan itu berada di pihak dia dan Tuhan akan bersama-sama dengan dia, maka dia tidak takut lagi karena dia percaya kepada Tuhan. Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberkati Gideon bersama dengan bangsa Israel.
Nah, anak-anak kita mau belajar bersama ya. Mau belajar satu lagu. Mungkin ada yang sudah bisa, tapi ada yang belum bisa. Ya, yang sudah bisa nanti suaranya yang kuat, yang keras suaranya ya. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan, jangan takut. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Yesuslah terang dunia, jangan takut kegelapan. Malaikat Allah menjaga kita dari segala yang jahat. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Saat teman-teman mengejek, Yesus memberi sukacita. Ampuni dan lupakan semua, bersama Yesus kau mampu. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Sebab Yesus hidup dalammu. Anak-anak, ketika kita percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan menjaga kita, Tuhan selalu bersama kita, Tuhan menolong kita, ya, kita akan senantiasa menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Ya, kalau kita sudah mengerti semuanya itu dan kita sudah merasakan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita harus apa? Kita itu harus taat kepada Tuhan. Kita tuh harus taat kepada firman Tuhan. Dan sebagai wujud nyata, kita juga harus taat kepada papa dan mama kita. Kita belajar, kita bersama-sama memuji Tuhan. Yesus, dengar-dengaran kepada mama-papa, turuti nasihat mereka selalu. Taat, 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 taat. Saya mau seperti Yesus. Taat, 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 taat.
Selamat pagi anak-anak, shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua dan juga papa mama yang boleh mendampingi anak-anak. Hari ini, minggu terakhir di bulan Agustus, bulan kemerdekaan. Nah, Kak Titis ajak anak-anak dengan semangat 45, semangat kemerdekaan Republik Indonesia. Kita akan menyerukan seruan kemerdekaan. Siap? Kak Titis mulai, anak-anak akan mengikuti ya. Seruan kemerdekaan. Merdeka! 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 Anak-anak, dulu bangsa Indonesia berperang melawan penjajah dan akhirnya bangsa Indonesia menang. Merdeka. Anak-anak pernah melihat orang berperang melalui video, melalui televisi? Apa ya yang bisa membuat orang atau bangsa itu menang perang? Yang pertama, bisa dari alat-alat perangnya, baik dari yang sederhana sampai yang canggih. Bambu runcing, pedang, panah, mobil tank, senapan, bom atom, bom nuklir, dan senjata-senjata yang lain. Bisa juga dari pemimpin perang yang hebat anak-anak. Bisa memikirkan strategi perang yang baik. Dulu bangsa Indonesia waktu berperang melawan penjajah memakai strategi perang gerilya. Nah, bisa juga dari pasukannya yang gagah berani, bukan penakut. Dan juga jumlah pasukan yang besar. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar dari seorang pemimpin perang yang tunduk kepada Tuhan. Dipilih Allah untuk menolong bangsa Israel yang bernama Gideon atau Yerubbaal. Anak-anak, tunduk kepada Tuhan. Apa ya artinya tunduk? Bukan tunduk begini, tetapi tunduk kepada Tuhan artinya itu patuh, taat, nurut, melakukan semua yang Tuhan perintahkan. Sebelum kita belajar firman Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami berterima kasih pada hari ini. Kami datang kepada Tuhan untuk mendengarkan sabda Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kami mau dengar-dengaran firman Tuhan, kami boleh memperhatikan, kami boleh melakukan firman Tuhan yang kami dengar. Karena kami percaya itu yang Tuhan inginkan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, waktu pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Anak-anak, waktu itu orang Israel melakukan yang jahat di mata Tuhan. Jahat itu artinya mereka mulai melupakan Tuhan, anak-anak. Meninggalkan Tuhan. Tidak lagi taat kepada Allah. Mereka menyembah berhala, menyembah patung-patung anak-anak. Akhirnya Allah menghukum bangsa Israel dalam kekuasaan bangsa Midian selama 7 tahun. Berarti mereka itu dijajah oleh bangsa lain. Mereka ketakutan anak-anak. Mereka bersembunyi di gua-gua. Mereka menderita, sengsara. Tidak ada makanan, tidak ada ternak. Semua dihancurkan oleh bangsa Midian. Mereka menjadi miskin sekali. Akhirnya anak-anak mereka sadar. Mereka datang kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah kami. Selamatkan kami Tuhan. Ampunilah kami. Anak-anak, Tuhan itu sayang sama mereka. Tuhan melihat orang Israel mau bertobat,
kembali kepada Tuhan. Maka Allah mengutus Gideon untuk menolong orang Israel. Kisah Gideon ini nanti anak-anak bisa baca dalam kitab Hakim-Hakim pasal 6 dan 7. Siapa Bapak Gideon ini ya? Bapak Gideon ini adalah anak dari Bapak Yoas yang berasal dari suku Manase di negara Israel. Bapaknya Gideon ini anak-anak keluarganya menyembah dewa Baal dan ada patung penyembahan berhala dan tiang penyembahan berhala di rumah mereka. Nah, tadi kan Bu Titis katakan Gideon adalah orang yang tunduk kepada Allah. Dalam hal apa ya Gideon menunjukkan ketaatannya, manut, nurut, patuh kepada Tuhan? Kita mau belajar bersama-sama. Yang pertama anak-anak, saat Tuhan mengutus Gideon untuk menyelamatkan orang Israel, Gideon patuh, nurut, mau. Walau anak-anak, awalnya saat Tuhan mengutus, Gideon bilang begini, Tuhan, dengan apa aku akan menyelamatkan orang Israel? Kaumku ini adalah kaum yang kecil di antara kaum Manase. Dan aku ini loh, yang paling kecil dari kaum keluargaku. Bisa apa aku Tuhan? Tapi Tuhan menjawab, aku menyertai engkau. Kamu akan mengalahkan orang Midian. Nah, yang kedua anak-anak, saat Tuhan menyuruh Gideon untuk meruntuhkan mezbah Baal dan menebang, memotong tiang berhala milik ayahnya yang ada di rumahnya, Gideon pun manut, nurut, melakukan apa yang Tuhan katakan. Walau anak-anak, Gideon itu sebenarnya takut. Itu kan milik ayahnya, tidak bilang ayahnya. Makanya Gideon meruntuhkan dan menebangnya pada malam hari supaya tidak ada orang yang tahu. Dan resikonya loh anak-anak, kalau ketahuan bisa dihukum oleh keluarganya, bisa dihukum mati. Nah, yang ketiga ini, Gideon itu patuh, tunduk saat Tuhan memerintahkan dengan jumlah sekian ini loh, kamu nanti akan berperang melawan bangsa Midian. Anaknya kasih Tuhan, Gideon, aku siap berperang, aku siap maju. Karena roh Allah, maka orang-orang dari Abeser, dari Aser, dari Sebulon, Naftali, kaum Manase menggabungkan diri dengan Gideon dan ada 32.000 orang yang siap untuk berperang anak-anak. 32.000 orang pasukan bisa enggak ya mengalahkan orang Midian dan Amalek di sana? Berapa jumlah musuhnya? Berapa jumlah lawannya? Nah, anak kasih Tuhan, dalam Hakim-Hakim 7 tertulis begini. Adapun orang Midian dan orang Amalek dan semua orang dari sebelah timur itu bergelimpangan di lembah itu seperti belalang banyaknya, dan unta mereka tidak terhitung seperti pasir di tepi laut. Berarti banyak sekali. Diperkirakan jumlahnya 135.000 orang. Wah, sangat jauh anak-anak dengan 32.000 pasukan Gideon. Tapi Tuhan sudah berjanji akan memukul kalah orang Midian. Nah, dengan 32.000 orang pasukan anak-anak, pagi hari Gideon siap-siap perang. Mereka berkemah dekat perkemahan orang Midian dan orang Amalek di daerah dekat mata air Harod.
Tapi anak-anak, tiba-tiba Tuhan berkata, Gideon, 32.000 terlalu banyak. Apa? Terlalu banyak? Mungkin berpikir begitu ya anak-anak. Tapi Gideon nurut anak-anak. Nurut apa yang dikatakan Tuhan. Akhirnya Gideon berkata begini kepada 32.000 orang. Hai pasukanku, siapa yang takut dan gentar boleh pulang sekarang. Tinggalkan senjatamu. Wah anak-anak, 22.000 orang pulang. Tinggal 10.000 orang yang berani. Wah lumayan lah. Tapi Tuhan berkata lagi, Gideon, 10.000 terlalu banyak. Terlalu banyak 10.000. Tapi sekali lagi Gideon tunduk taat kepada Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan katakan. Gideon berseru kepada pasukannya. Hai pasukanku, sekarang kamu turunlah minum air di sungai itu. Anak-anak, ternyata ada 2 jenis orang yang minum di sungai itu. 300 orang pasukan minum dengan menghirup air dari tangan mereka dibawa ke mulut. Seperti ini. Nah, yang 9.700 pasukannya itu menghirup air dengan lidahnya anak-anak. Seperti anjing. Seperti gambar ini. Nah, ternyata Tuhan memilih 300 orang pasukan saja yang menghirup air dari tangannya. Nah, siapa sih sebenarnya pemimpin perang Israel ini? Pemimpin perangnya adalah Allah sendiri, anak-anak. Allah yang merancang strategi untuk melawan bangsa Midian. Wah, mereka bersiap anak-anak. Sekarang senjata yang disiapkan. Apa ya kira-kira senjatanya? Ternyata senjatanya adalah ini. Sangkakala, buyung kosong, obor. Apa ya strateginya ya? Kok alat perangnya itu? Nah, atas perintah Tuhan, mereka akan menyerbu perkemahan orang Midian dan Amalek. Mereka mengepung pada saat malam hari anak-anak. Dengan perintah dari Gideon anak-anak, 300 pasukan itu memegang obor di tangan kiri, sangkakala di tangan kanan. Mereka meniup sangkakala, pecahkan buyungnya, dan dengan obor di tangannya itu mereka membuat kekacauan di perkemahan lawan. Wah anak-anak, musuhnya kacau balau, bingung, ada apa ini? Lari ke sana ke sini, teriak-teriak, melarikan diri. Saat 300 pasukan itu meniup sangkakala, di perkemahan Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan ke yang lainnya. Artinya begini, musuh orang Amalek tuh pedangnya diarahkan ke temannya sendiri. Sehingga mereka banyak yang meninggal, melarikan diri ketakutan. Nah anak-anak, akhirnya orang Israel bebas, merdeka dari orang Midian dan orang Amalek. Anak-anak, begitulah Tuhan membebaskan Israel. Nah anak-anak, kita coba lihat lagi ya. Ketundukan, kepatuhan Gideon kepada Allah dari yang Bu Titi sudah sampaikan tadi. Yang pertama, tadi saat Gideon diutus Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel, walau tadi berkata, siapa aku Tuhan, aku masih kecil, aku orang biasa, aku orang tidak mampu, tetapi Gideon menerima. Nah, bagaimana dengan anak-anak semua? Ketika Tuhan mengutus kita, misalnya untuk melayani, untuk berdoa bagi sesama, untuk memuji Tuhan, seringkali kita mungkin beralasan, Tuhan aku nggak bisa, aku kan masih kecil, aku nggak pinter,
Sulit Tuhan. Padahal Tuhan itu tahu kemampuan kamu. Mari anak-anak kita belajar dan belajar untuk melakukan firman Tuhan. Nah, yang kedua tadi kan disuruh merubuhkan mezbah Baal dan tiang berhala milik ayahnya. Walau resikonya nanti akan dibunuh oleh keluarganya. Anak-anak, merubuhkan mezbah Baal dan tiang berhala itu kan sesuatu yang benar. Bagaimana dengan kita anak-anak? Kalau kita melakukan sesuatu yang benar, walau ada resikonya. Contohnya nih, misalnya ketika kita tidak mau memberi contekan ke teman, atau kita tidak mau bergabung dengan teman yang berkelahi, atau kita tidak mau diajak untuk membuli teman yang lain. Malah kita ini diancam teman kita. Kita dijauhi oleh teman-teman kita. Jangan berteman sama itu. Padahal kita melakukan yang benar. Berani? Yang ketiga, ketika Gideon disuruh mengurangi jumlah pasukan dari 32.000 menjadi 10.000, akhirnya menjadi 300 orang, dan senjata ditentukan oleh Tuhan, Gideon pun manut melakukan apa yang Tuhan katakan. Walau anak-anak tentunya ada ketakutan kan? Bisa enggak 300 orang melawan 135.000 orang? Anak-anak, ketika kita mempunyai masalah yang rasa itu besar sekali, bagaimana ini Tuhan? Contohnya ini sekarang kan kita lagi masa pandemi COVID-19, sudah 1,5 tahun. Kesulitan yang terbesar bagi kita, mungkin kita berkata begini, Tuhan, aku ini sekolah sulit, sekolah online sulit, aku enggak mengerti Tuhan. Sudah wis aku enggak mau sekolah. Apa boleh begitu? Tentunya tidak anak-anak. Ketika ada sesuatu yang besar, masalah di hadapan kita akan terus maju karena Tuhan akan tetap menolong kita. Rajin untuk belajar, rajin terus untuk beribadah kepada Tuhan. Karena kita mau melakukan segala sesuatu itu, kita lakukan untuk Tuhan. Nah anak-anak, mari kita semua belajar seperti Bapak Gideon. Tunduk kepada Allah, manut, taat, patuh, melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kebaikan yang Tuhan perintahkan. Kesetiaan yang Tuhan perintahkan kepada kita, mari kita lakukan. Nah anak-anak, mari kita membaca dari Mazmur 143 ayat 10. Sudah menemukannya semua? Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Anak-anak, mari semangat, tunduk patuh kepada Tuhan. Anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih pada pagi hari ini. Kami boleh belajar seperti Gideon yang senantiasa tunduk, taat, patuh kepada Tuhan. Kami mau seperti Gideon ya Tuhan, melakukan kebenaran, melakukan kebaikan untuk Tuhan. Ketika Tuhan mengutus kami, Tuhan meminta kami untuk melayani, kami bersedia. Ketika kami merasa ketakutan menghadapi banyak masalah, kami pun tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus, pada masa-masa sulit pandemi seperti ini, biarlah anak-anak tetap diberi kekuatan, pengharapan, selalu bersandar kepada Tuhan. Mampukan anak-anak kami untuk boleh belajar dengan baik, boleh melayani dengan baik, boleh beribadah dengan baik, karena kami tahu Tuhan kami, Tuhan yang berkuasa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur berterima kasih hari ini, dan kami mau berjanji untuk patuh,
taat, tunduk kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Happy birthday to you. Ada yang ulang tahun loh. Dalam minggu ini yang ulang tahun kakak kita. Siapa? Yuk, siapa yang merasa ulang tahun berdiri? Wah, iya, Davin. Davin berulang tahun dalam minggu ini. Kita akan bersama-sama berdoa untuk Davin. Kita juga berdoa untuk sekolah minggu kita. Kita berdoa untuk guru-guru sekolah minggu juga ya, untuk anak-anak juga. Kita bersama-sama kita berdoa. Bapak yang di surga, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh belajar firman Tuhan, boleh memuji Tuhan. Dan pada saat ini kami berdoa ya Tuhan untuk kakak kami Davin yang saat ini berulang tahun. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Berikan kesehatan, kekuatan bagi Davin. Berikan kepandaian bagi Davin ketika dia bersekolah. Berikan iman yang kuat bagi Davin supaya Davin tak percaya kepada Engkau. Berkati juga orang tuanya supaya orang tuanya juga boleh tetap menjaga, mendidik Davin untuk hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan bahwa pertolongan kasih Tuhan tidak akan pernah meninggalkan Davin. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi sekolah minggu kami ini. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Sehingga sekolah minggu kami juga boleh menjadi tempat bagi pembentukan iman bagi anak-anak. Anak-anak Tuhan semakin hari boleh semakin percaya kepada Tuhan dan mencintai Tuhan Yesus dalam hidup mereka. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk rencana ke depan sekolah minggu akan mengadakan Zoom dalam ibadah. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Dalam bulan depan, mulai bulan depan kami akan bersama-sama beribadah melalui Zoom. Biarlah Tuhan sendiri akan menolong, Tuhan akan berkati semuanya yang ada sehingga boleh berjalan dengan baik. Kami juga menyerahkan untuk anak-anak kami secara keseluruhan. Tuhan tolong, Tuhan berkati mereka semuanya ya Tuhan. Biarlah mereka semua juga dalam kesehatan, kekuatan daripada Tuhan. Yang bersekolah, biarlah Tuhan sendiri akan menolong mereka supaya mereka tetap semangat, mereka boleh bersekolah dengan baik dan mereka juga boleh tetap dapat memberikan yang terbaik di dalam Tuhan ketika mereka mengikuti sekolah walaupun secara online. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan untuk guru-guru, Tuhan tolong berkati mereka semuanya sehingga guru-guru kami ini pun juga boleh tetap melayani Tuhan. Kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan berkati bangsa kami sehingga bangsa kami juga boleh dapat terbebas dari virus corona ini ya Tuhan. Berkati juga semua masyarakat supaya masyarakat dengan sadar mereka boleh mematuhi akan protokol kesehatan, mereka boleh menjaga kesehatan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan bangsa kami menyerahkan untuk anak-anak, menyerahkan sekolah minggu kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, ibadah kita hari ini sudah selesai. Ya, pesan ibu tetap kita melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Dan jangan lupa ketika kita melakukan aktivitas kita sehari-hari, kita harus memperhatikan instruksi dari pemerintah ya. Apa? Yang pertama, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas ya. Tuhan Yesus memberkati kita.